Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Delvia. Saya seorang anak tunggal dan sampai sekarang saya nggak tahu rumah saya itu di mana. Kedua orang tua saya masih ada, namun papa saya nggak ada perannya sama sekali dari saya kecil. Biasanya seorang anak lebih tenang kalau dekat dengan kedua orang tuanya, terutama papanya. Tapi kenapa di saat saya sama mama dekat sama papa, kita ngerasa terancam, baik itu mental kita ataupun fisik kita. Dari saya kecil sampai saya sebesar ini, yang nafkahi saya itu mama saya. Sekarang saya kayak ngerasa sendiri, gak punya siapa-siapa. Saya gak deket sama mama saya juga gak deket sama papa. Bahkan kalau sekarang papa saya ada di hadapan saya ngerasa nyawa saya itu terancam. Kadang iri lihat anak bisa deket sama kedua orang tuanya. Kayak pengen gitu makan, duduk sama kedua orang tua. Tapi sekarang mau pulang aja gak tahu kemana. Kita gak pernah tinggal satu atap bertiga. Padahal di dalam satu rumah itu cuman ada Sela, mama, papa. Tapi buat kumpul, makan bareng aja kita gak bisa. Kemarin bulan lalu Sela sempat ikut Miss Bintang Indonesia tanpa dukungan dari siapapun. Sela gak iri sama yang juara, tapi Sela iri sama orang yang didampingi orang tuanya. Bahkan buat nangis aja udah gak bisa, Ustadz. Kayak udah gak tahu. Aku gak tahu harus pulang kemana, aku gak tahu harus apa. Apa yang ingin Kak Sela tanyakan sama Hilman? Pengen kumpul sama mama sama papa, tapi gak mungkin. Mama wanita yang hebat, bisa ngebesarin Sela sampai sebesar sekarang. Wanita yang paling sabar. Mungkin cuman Sela anak yang mau orang tuanya pisah. Papa ngecewain Sela sama mama udah keterlaluan banget. Dia cinta pertama Sela, tapi dia orang yang pertama juga ngancurin hati Sela sehancur-hancurnya. Sampai kadang kayak aku benci sama dia, aku gak mau maafin dia. Aku harus gimana, Ustadz? Aku takut suatu saat aku menikah, keluarga laki-lakinya tidak menerima perbuatan papaku. Ada 2 poin yang ingin coba Hilman sampaikan. 1, nasihat untuk para ayah. Nasihat untuk saya dan untuk semua yang ditakdirkan menjadi ayah. Belajar ya, jadi ayah yang baik. Ayah itu teladan. Ayah itu
panutan. Ayah itu role model yang akan dilihat oleh anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anaknya. Apalagi jika ayah itu punya anak perempuan. Ahilman dengan izin Allah, anaknya 4 dan semuanya perempuan. Jadi kalau teman-teman mungkin sering merasa, kenapa ya Ahilman tuh kalau bicara rasanya ke perempuan tuh nyampe misalnya. Karena di rumah saya semuanya perempuan. Jadi izin, ayah jangan mudah menyakiti hati anak perempuanmu. Satu kali hatinya tersakiti, maka jangan kaget, akan jadi trauma yang sangat dalam, bahkan terus tersimpan ketika dia tumbuh dewasa. Maka Kak Sela, terima kasih pelajarannya, nasihat untuk para ayah belajar. Al-ummu madrasatul ula wal abu ro'isuha. Ibu itu sekolah yang pertama untuk anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka jangan sampai menyakiti hati anak kita, apalagi anak perempuan. Karena seorang ayah yang menyakiti anak perempuannya, maka akan jadi luka yang begitu dalam dan jadi trauma yang sulit dilupakan. Yang kedua, nasihat Ahilman, Kasela, dan untuk semua yang punya perasaan kesel, marah sama orang tua, belajar ya, menyiapkan ruang di hati untuk menghadirkan rasa maaf kepada orang tua kita. Kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci ayahnya. Kalau mau benci, benci kesalahannya, jangan benci ayahnya. Kenapa? Karena bagaimanapun dalam tubuhmu ada darah ayahmu. Bagaimanapun dalam namamu bintinya masih bersandar kepada ayahmu. Kalau mau benci, benci kesalahannya. Jangan benci orangnya. Kalau mau benci, benci sikapnya. Jangan benci ayahnya. Dan nanti kalaupun Kasela bertemu dengan laki-laki, sebaiknya Kasela sampaikan perasaan itu agar laki-laki nanti yang datang tidak menjadi luka yang kedua. Karena yang paling sakit itu sudah disakiti oleh ayahnya, kemudian dia bertemu dengan laki-laki yang jadi suaminya, kemudian orang ini malah nyakitin lagi. Double rasa sakitnya. Maka Kasela, nasihat AA, nanti kalau bertemu dengan laki-laki sampaikan, aku pernah punya trauma. Aku berharap kamu jadi suami yang baik. Jadi laki-laki yang bisa menghargai aku, memuliakan aku, menghormati aku. Dan kamu laki-laki yang bisa nerima aku. Walaupun aku mungkin pernah punya luka yang sangat dalam dengan keluargaku yang dulu. Kasela, jangan overthinking dengan keadaan ke depan. Insya Allah biasanya setiap orang yang pernah dititipkan luka, maka Allah akan siapkan tawa bahagia setelahnya. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tolong catat ya, di balik takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang akan membuatmu tersenyum manis. Status hari Senin besok. Di balik takdir, mau dicatat? Sok, angkat kameranya kalau gitu. Lumayan, takut lupa nanti ya. Sok. Siap? Belajarlah untuk selalu melihat kebaikan dari setiap takdir
tentukan. Yakinlah di balik takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang akan membuatmu tersenyum manis. Berprasangka baiklah kepada Allah, berfikirlah yang baik tentang Allah, berucaplah yang baik tentang Allah, maka yakinlah setelah itu akan banyak sesuatu yang baik yang Allah hadirkan untuk kita. Insya Allah. Jangan lupa ya, tag Ahilman Fauzi ya. Tepuk tangan untuk Kak Sela yang sudah bertanya.